Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjadi moderator kedua dalam acara kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara ini sampai saat ini ya. Untuk pemateri kita kali ini yaitu Bapak Zainal Abidin. Langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Bapak Zainal Abidin Sidik, dengan tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Oktober 1966, dengan alamat Jalan Tebet Timur 1C nomor 1 Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan tahun 1987 sampai 1991 di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto dengan IPK 3,24, skala 4. Tahun 2013 sampai 2015 di MMCSR Universitas Trisakti dengan IPK 3,78. Pengalaman usaha di Komisaris PT Bridge Tranjona yang bergerak dalam bidang event organizer, advertising, penerbitan, dan jasa konsultan 2008 sampai sekarang. Terus ada di Direktur Utama PT Karyaban Teknik Industri Molding tahun 2000 sampai sekarang. Pengalaman bekerja implementator CSR PT Prudential Indonesia untuk program Pemuda Mandiri tahun 2014 sampai 2017. Terus di Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa Republika 2014 hingga 2017. Selanjutnya ada dosen tamu program Magister Manajemen STIE Bumi Putra, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada di Master Fish Program di Institut Kemandirian Dompet Duafa, lanjut di Social Entrepreneur Academy Dompet Duafa 2011, Diaspora Development Dompet Duafa 2014, dan banyak telah melakukan kursus dan pelatihan. Baiklah, mungkin langsung saja kepada Bapak Zainal Abidin untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya share. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apakah bahan presentasi saya sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Sekarang saya memimpin PT Karya Masyarakat Mandiri di Dompet Duafa. Sorry, sebentar. Ini sebuah perusahaan social enterprise di Dompet Duafa. Kami memberdayakan petani, tapi tidak hanya memberikan mereka bantuan dana, tapi kita juga mengembangkan program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di PT Karya Mandiri. Kemudian saya juga memiliki perusahaan pribadi namanya PT Karya Mandiri. Enaknya dunia wirausaha itu bisa ngacak-ngacak dunia pendidikan. Kenapa? Karena saya alumni Fakultas Peternakan, tapi usaha saya ini ngecor logam. Ini adalah bagian dari spare part kendaraan bermotor. Ini mobil yang terakhir kita buat untuk truk Hino tahun 2024. Jadi udah mulai direkayasa mulai sekarang. Kemudian saya juga mengajar di perguruan tinggi. Saya faculty member atau dosen di program Magister Manajemen di Prasya Mulia Business School di Jakarta. Biayanya lumayan tinggi untuk sampai lulus mungkin sekitar 200 sampai 300 juta sampai selesai program Magister Manajemennya. Sebelum saya mulai, saya ingin
memperkenalkan sedikit, ini aktivitas saya sudah nulis sekitar 95 judul buku. Buku yang terakhir itu judulnya Monyet Aja Bisa Cari Duit. Jadi mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi di sini terinspirasi oleh monyet gitu. Karena bagaimanapun monyet yang nggak punya intelijensia, dia punya naluri saja. Dia tidak punya tenaga yang lebih kuat dibandingkan manusia, tapi dia bisa cari uang. Apalagi manusia yang sekolahnya itu sudah lama sekali, dari umur 6 tahun disekolahin sampai umur 20 belum lulus gitu. Sehingga mestinya lulus kuliah itu nggak lagi mendapatkan beasiswa dari Parents Foundation. Jadi mestinya Anda sudah memulai untuk usaha sendiri, menghasilkan uang sendiri. Kalau monyet bisa cari uang, ini yang dilakukan oleh manusia. Ini monyet yang tiap hari memperhatikan gejolak harga saham. Dengan begini mereka bisa cari uang dan bikin kaya pemiliknya gitu. Tapi untuk manusia, mohon maaf, cuma bisa begini. Dia cuma bisa bikin permohonan dana, cari kardus, cari perempatan, minta sumbangan, jumlah itu pun recehan gitu, dan seringkali harus dijanjikan tanggal 5 saja. Gitu. Kenapa tanggal 5 saja ini? Tanggal 5 dada. Kemudian kalau sudah lulus, mereka antri cari kerja. Ini adalah profil alumni baik SMA, SMK maupun perguruan tinggi di Indonesia. Kalau sudah lulus cari kerja, mereka biasanya antri sebelum kantornya buka sudah antri. Antriannya panjang sekali. Ketika kantornya buka, suasananya sudah memanas karena matahari makin tinggi. Yang bawa payung, payungnya keluar, dipakai. Yang nggak bawa payung, dia ngambil ijazahnya untuk nutupi kepala dari panas. Ijazah yang diperjuangkan selama bertahun-tahun, akhirnya cuma digunakan untuk nutupi kepala dari panas. Kenapa harus panas-panasan begini? Karena antriannya panjang sekali. Antriannya panjang, bejibun, dan seperti ini. Ini adalah foto ketika terjadi job fair di Istora Senayan. Jadi ini foto tahun 2004. Saya nggak tahu kalau tahun 2020 mungkin lebih banyak dari ini. Dan orang-orang di sini semua, hampir semuanya cari kerja. Hanya beberapa gelintir saja yang lagi kerja. Copet. Copet itu carinya tempat-tempat kayak gini. Cuma copetnya copet baru magang. Karena pengangguran yang dicopet apanya kan. Jadi inilah profil kita, Indonesia. Kita punya segala macam sumber daya, tapi karena kita nggak mampu mengelola sumber daya itu, ya akhirnya jadi kayak gini. Pengangguran di mana-mana. Nah, ini satu pertanyaan saya. Satu pertanyaan tolong dijawab di chat. Ada 3 pertanyaan. Tolong dijawab. Apakah semua mata kuliah yang sedang dipelajari sekarang pasti digunakan saat bekerja? Kemudian kedua, apakah IPK mencerminkan profesionalisme di dunia kerja? Yang ketiga, apakah IP tinggi, lulus cum laude, pasti diterima kerja? Silakan dijawab. Sorry. Ya, tolong dijawab. Saya mau lihat chattingnya dulu. Boleh dijawab, teman-teman. Boleh dijawab, monggo. Saya ngelihatnya di mana ya chatnya ya. 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 Oke. Hampir semua jawabnya
Tidak, belum tentu. Ya, kenyataannya saya mulai masuk dunia kerja tahun 91, dan sampai hari ini saya masih kadang-kadang diminta untuk rekrutmen, dan memang itu yang terjadi. Anda kuliah jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk dapatkan IP 3,9, belum tentu Anda akan dapat mudah cari kerja. Karena lapangan kerja itu, ini pengalaman saya, di Indonesia bukannya nggak ada lapangan kerja, lapangan kerjanya banyak. Cuma sebagian besar lapangan kerja itu nggak match dengan profil alumni atau lulusan. Jadi nggak match. Jadi dan perusahaan nggak mau mengeluarkan biaya pendidikan untuk mendapatkan karyawan yang match itu. Jadi sekali lagi terima kasih jawabannya. Jawaban Anda semua ini semakin menguatkan saya bahwa sebenarnya kuliah menurut saya nggak perlu pinter-pinter. Yang penting Anda cukup lulus ya di atas 3 masih oke lah gitu ya. Jangan sampai 2,11 kasihan. 2,11 kasihan itu lulus 8 tahun, IP-nya nggak sampai 2, akhirnya dosen-dosennya belas kasihan supaya lulus yang C, yang D diganti jadi C. Supaya IP-nya 2,11, 2,12. Jadi itu namanya IP belas kasihan. Kemudian ini pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi tolong ini dijawab di kolom chat. Apakah sholat duha dan tahajud pasti berpengaruh pada kesuksesan usaha? Apakah puasa Senin Kemis pasti berpengaruh pada kesuksesan usaha? Apakah usaha yang anti riba jadi jaminan kesuksesan? Oke, silakan. Saya mau lihat chatnya lagi. Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya, mohon maaf, membuat saya kecewa. Karena apa? Mari kita lihat siapa suri teladan kita. Suri teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW, betul ya? Dan Nabi Muhammad itu sukses tanpa sholat duha, tanpa sholat tahajud, tanpa puasa Senin Kemis. Karena beliau jadi pengusaha besar itu sebelum usia 40 tahun dan belum diangkat jadi nabi. Jadi please, saya tidak ingin mengajarkan Anda nggak sholat, nggak puasa. Silahkan kalau mau jalanin. Tapi please, yang membuat Nabi Muhammad sukses itu bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan puasa Senin Kemis. Tapi perilaku al-aminnya. Itu yang perlu Anda tekankan. Anda perlu sholat, tapi jangan berharap dengan itu Anda pasti sukses. Karena apa? Lebih banyak sukses itu akan terjadi kalau Anda lakukan al-aminnya. Tapi karena Nabi kemudian diutus untuk memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, silahkan Anda jalani. Tapi itu bukan jaminan kesuksesan. Mudah-mudahan Anda setuju itu. Apakah usaha anti riba jadi jaminan? Saya sih mengatakan enggak. Karena betapa banyak Bill Gates itu sukses kok. Dia pakai riba. Dan betapa banyak di Indonesia yang ngomongnya anti riba, tapi usahanya nggak jalan-jalan. Jadi menurut saya sekali lagi, bukan soal anti ribanya. Itu bukti keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan terjadi pada semua orang di dunia. Bukan cuma yang anti riba atau bukan yang melaksanakan riba. Kalau kayak gitu, keadilan Tuhan nggak ada artinya. Kenapa? Orang semua akan pilih bisnis yang anti riba dan dia pasti berhasil. Jadi sekali lagi, apapun yang Anda lakukan, mau anti riba, mau tidak. Kalau saya saranin anti riba, tapi jangan berharap itu Anda sukses. Yang bikin Anda sukses adalah kemampuan mengelola usaha. Oke, lanjut. Anda tahu pekerjaan ini apa?
Ini saya yakin ini pekerjaan office boy. Dan saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan ini ada yang tahu? Siapa dia? Namanya Jack Lord, alumni perguruan tinggi negeri, lulus IP cum laude 3,75, tapi kerjanya sebagai office boy di sebuah instansi pemerintah di Riau. Jadi untuk IP 375 saja harus ngelamarnya jadi office boy. Kebayang yang tadi saya bilang lulusannya 2,11 kasihan. Oke, lanjut. Kebahagiaan hidup. Uang banyak tidak menjamin kebahagiaan hidup, betul? Yang sering dengerin motivator di televisi, di radio pasti akan menganggukkan kepala. Dan saya bilang ini bohong besar. Kebahagiaan hidup, uang banyak tidak menjamin kebahagiaan hidup. Apalagi nggak punya uang. Jadi sekarang uang memang bukan segala-galanya. Tapi hampir semuanya butuh uang. Anda sakit, kalau mau sembuh, cukup dengan senyum? Enggak, Anda harus bayar. Ya, jadi sekali lagi saya ingin katakan, Anda butuh uang. Betul, senyum itu sedekah. Tapi kalau ada orang sakit, Anda senyumi, Anda akan dilemparin sendal. Anda nggak akan diapa. Ya, jadi Anda butuh uang. Tinggal setelah Anda punya uang, Anda akan gunakan itu untuk apa? Itu penting. Oke, siapa yang mau jadi miliarder? Saya ingin mengencourage Anda jadi milioner. Saya ingin mengencourage Anda jadi milioner. Jangan jadi beban bagi masyarakat. Setidaknya Anda jadi mandiri berdasarkan keinginan Anda sendiri seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dulu. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin Anda menuliskan saja di kertas. Cukup di kertas, Anda pegang, taruh di dompet, jadiin jimat. 5 tahun ke depan Anda ingin punya penghasilan berapa? Cukup 1 menit. Boleh taruh di kolom chat, saya mau tahu angkanya. Boleh cek. 5 miliar. Wow. 100 triliun. Tolong diperiksa jidatnya anget apa enggak ini. 100 triliun. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, 30 juta. Oke, cukup. Ada 30 juta, ada 5 miliar, ada 100 triliun. Yang 100 triliun pasti Anda akan digila-gilai oleh teman Anda. Gila lu, gila lu, gila lu. Kenapa? Karena orang sukses akan selalu dianggap aneh di awal. Anda mungkin sekarang dibilang gila, dibilang gila, dibilang gila. Tapi 5 tahun yang akan datang, saya doakan nih yang 25 juta, yang 5 miliar, yang 100 triliun, yang 30 juta. Itu tercapai semua. Saya mendoakan itu. Dan saya yakin ketika itu semua tercapai, Anda semua akan bilang alhamdulillah. Tapi begitu yang 30 juta ngelihat yang 100 triliun tercapai, dia pasti akan banting handphone. Tahu kenapa? Karena belajarnya bareng di forum yang sama, tapi kemudian yang satu cuma punya penghasilan 30 juta, yang satu punya penghasilan 100 triliun. Nyesel kan? Jadi please, hati-hati dengan jawaban di sini. Hati-hati menuliskan keinginan Anda. Jangan sampai Anda menyesal karena menulis terlalu kecil. Sekali lagi ya, tolong diingat. Hati-hati nulis angka di sini. Jangan sampai Anda menyesal karena menulis terlalu kecil.
Jadi disuruh bermimpi, mimpi yang tinggi sekalian. Kalaupun nggak tercapai, pasti akan angkanya nggak akan jauh-jauh dari angka capaian itu. Tapi kalau impian Anda kecil, begitu tercapai Anda akan sudah selesai. Ya, oke. Bermimpi yang besar. Dan saya yakin mau 30 juta, mau 5 miliar, mau 100 triliun. Anda nggak bisa mendapatkan itu dari bekerja. Percaya sama saya. Anda jungkir balik, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau cuma bekerja, Anda nggak akan dapatkan itu. Penghasilan tiap bulan 30 juta, 5 miliar, 100 triliun. No way. Itu semua hanya bisa Anda capai dengan wirausaha. Jadi saya ingin mengatakan ini. Apa itu potensi? Saya pikir semua orang punya potensi yang sama. Semua orang punya potensi yang sama untuk sukses. Saya sebenarnya punya film, tapi saya nggak tahu apakah film ini bisa jalan. Jadi saya punya 2 film. Di film yang ini Anda bisa cari di YouTube film tentang Agus. Agus adalah seorang kena Down syndrome ketika dia kecil. Kemudian sehari-hari dia cuma jualan di pinggiran masjid, jualan tasbih, jualan minyak wangi, jualan alat penunjuk kiblat. Dan pada waktu itu saya ketemu dia, saya tanya, penghasilan setiap hari berapa? 10.000, 20.000 cukup buat makan. Saya bilang, mau nambah apa enggak? Mau. Dengan suara yang terbata-bata. Saya bilang, hanya orang gila. Tolong ingat sekali lagi. Hanya orang gila yang ingin hasilnya lebih besar, ingin hasilnya berubah, tapi yang dilakukan ada hal-hal yang sama. Kalau setiap hari Agus cuma jualan di pinggiran masjid, ya hasilnya pasti itu. Kalau mau berubah hasilnya, dia harus coba caranya. Waktu itu saya kasih buku saya. Saya kasih buku saya, ini 10 buku, jual. Dia bilang, gimana caranya? Agus, jangan jual di emperan masjid. Tapi keliling, ketemuin orang-orang. Kan saya nggak bisa ngomong. Nah, berarti ngomong itu bukan karunia Tuhan. Saya ingin tunjukkan bahwa tidak bisa bicara itu pun karunia Tuhan. Saya bilang gini, Gus, setiap kali ketemu orang, salaman, assalamualaikum, kasih senyum, kemudian Agus ngomong begini. Pak, Bu, Mama mau beli buku apa dibacain? Kalau Anda jadi pelanggannya Agus, Anda mau beli buku apa mau dibacain? Pasti beli. Pasti beli kan? Itu yang namanya perubahan mindset. Tidak bisa bicara yang tadinya dianggap sebagai barrier, sebagai hambatan dalam kehidupan, ternyata langsung berubah sweet hanya dengan ucapan. Agus nggak perlu latihan jadi pembicara, nggak perlu. Agus cuma bisa memanfaatkan itu. Itu yang dilakukan. Satu hari laku 500.000 itu buku. Oke, itu satu cara. Dan saya cuma ketemu 2-3 kali sama Agus. Setelah itu kita cuma kontak-kontakan lewat Facebook. Anda tahu apa yang dilakukan sama Agus? Suatu saat di Facebook saya lihat fotonya Agus ada di depan Ka'bah. Saya tanya sama dia, Gus, siapa yang bikin Photoshopnya? Sempurna. Waktu itu Agus bilang, Pak Zainal jangan macem-macem. Ini foto saya di Mekah, saya sudah ke Mekah. Weh, kapan umrohnya? Bukan umroh Pak, haji. Agus sudah pergi haji. Agus Down syndrome, usahanya cuma jualan di pinggiran masjid, sudah pergi haji. Anda bagaimana? Oke. Jadi saya cuma ngajarin 1-2 hal sama Agus. Ya, ini saya yakin Anda sudah tahu lah yang namanya Kiyosaki. Orang itu macam-macam, ada yang pekerja, tiap hari kerja, ada yang jadi pekerja mandiri, kemudian ada yang jadi bisnismen,
ada yang mau investor. Anda mau bekerja, Anda mau jadi pekerja mandiri, mau jadi bisnismen, Anda mau jadi investor, terserah Anda. Itu pilihan Anda. Tapi bertanggung jawablah terhadap apa yang Anda pilih. Ya, bertanggung jawablah terhadap apa yang Anda pilih. Anda mau jadi mau jadi employee, ya siap terima gaji sebulan sekali. Anda mau jadi pekerja mandiri, Anda siap harus keliling-keliling jualan bakso, hujan atau tidak, ada yang beli atau tidak. Anda mau jadi bisnismen, Anda siap-siap saja. Tanpa kerja Anda dapat uang. Begitu juga investor, Anda yang milih. Dan sorry, ini kita lewatin saja karena waktunya terbatas. Pertanyaan saya, kalau kemudian Anda nggak bisa dapatkan 30 juta, 5 miliar, 100 triliun dari bekerja, pasti Anda cuma bisa dapatkan itu dengan cara jadi pengusaha kan? Nah, siapa yang mau jadi pengusaha? Saya yakin semuanya mau jadi pengusaha. Cuma ingat, hati-hati tadi Mbak yang di depan, Mbak Nurjana ya, bilang bermimpilah setinggi-tingginya gitu. Cuma saya ingin ingatkan, berhati-hati dalam bermimpi. Jangan sampai kejadian begini. Ada orang yang ini, aku ingin hidup enak, cuma kipas-kipas saja uang datang. Akhirnya jadi tukang sate. Kemudian ada orang yang ingin hidup santai, cuma goyang kaki dapat rezeki. Jadi tukang jahit keliling. Kemudian ada ingin kerja enak, hanya dengan duduk diam uang datang. Jadi penjaga toilet. Kemudian aku ingin berkuasa, bisa memerintah orang kaya. Jadilah tukang parkir. Kemudian aku ingin jadi orang berwibawa dan disegani orang. Jadi tukang tagih utang, debt collector. Aku ingin punya banyak pengikut yang selalu ditaati. Jadi pengangon bebek. Aku ingin jadi pengusaha yang dikelilingi oleh para wanita. Jadilah tukang sayur. Kemudian harus realistis? No. Kita lihat Bill Gates waktu mulai jadi pengusaha itu culun kayak gini. Bill Gates loh ya. Ketika Steve Jobs jadi pengusaha, ini culunnya kayak gini. Jadi Anda mau jadi apa aja, culun kayak apa, nggak peduli. Jalani saja. Karena seorang Aderai, Anda tahu Aderai ya? Aderai badannya kayak gini gedenya. Apakah Aderai waktu lahir kayak gini? Enggak. Apakah kayak gini? Enggak juga. Ya. Aderai itu lahirnya waktu SMA tuh kayak gini. Jadi latihan yang membuat dia punya badan yang luar biasa itu. Ini foto saya waktu SMA. Dikerjain banyak orang. Tapi saya nggak peduli. Saya jalani saja. Jadi ingat, yang latar belakang miskin nggak peduli. Yang kuliahnya IP-nya 2,11 kasihan nggak peduli. Latar belakang nggak penting. Yang penting adalah latar depan. Impian masa depan Anda yang penting. Karena apa? Seorang juara itu nggak alamiah. Dia dibentuk oleh pelatihnya. Seorang pengusaha itu nggak alamiah. Dia dibentuk oleh lingkungannya. Ditempa oleh dirinya sendiri untuk jadi pengusaha. Coba lihat ini semangka. Ada semangka kotak. Semangka yang bulat dipaksa jadi kotak. Harganya mahal. Jadi Anda hari-hari libur kayak gini, lagi pandemi, Anda dikurung di rumah, suruh belajar jadi pengusaha. Insya Allah jadi semangka yang mahal kayak gini. Ingat proses. Saya di Institut Kemandirian, biasanya yang saya lakukan adalah, kalau ada yang mau belajar jadi pengusaha, saya kasih 1 botol aqua, keliling. 1 botol air minum dalam kemasan, keliling jualan. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, pasti untungnya nambah. Itu aja yang dilakukan. Karena apa? Ini adalah dasar-dasar Anda kalau mau jadi pengusaha. Anda bisa bikin barang atau tidak, Anda punya produk atau tidak, yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa jualan. Karena itu satu-satunya
syarat kalau mau jadi pengusaha. Kalau Anda mau jadi pengusaha, syaratnya cuma satu, bisa jualan. Mau barang siapapun, Anda nggak punya barang orang lain, taruh di toko online, Anda jualin, bisa kan? Yang penting Anda bisa jualan. Dan setelah itu, baru pakai rumus ini. Kalau Anda mau jadi kaya. Biasanya orang kalau sudah punya penghasilan, penghasilannya itu yang pertama adalah digunakan untuk biaya hidup. Penghasilan naik, biaya hidup pasti naik. Penghasilan naik lagi, biaya hidup naik lagi. Yang tadinya cicil motor, penghasilan naik, cicil mobil. Cicil mobil sudah dapat, cicil rumah. Karena biaya hidup adalah racun. Kalau Anda ngikutin terus. Makanya, habis itu biaya hidup, bayar utang. Setelah biaya hidup selesai, bayar utang. Baru kemudian untuk tabungan atau investasi. Dan saya jarang sekali ketemu ada orang Indonesia yang punya tabungan banyak. Biasanya, saya yakin teman-teman juga ada mahasiswa. Apa punya tabungan? Bukan. Cuma punya buku tabungan. Duitnya nunggu saldo dari Bapak Ibu. Ya kan? Dan baru kemudian memberi. Boro-boro memberi di celengan itu setiap sholat Jumat. Begitu geser, pasti bunyi. Klenting, crek. Kenapa? Isinya recehan. Dan diangkatnya berat. Kenapa? Di kita sulit sekali orang bisa memberi. Jadi kalau nanti Anda sudah punya penghasilan, jangan mulai hidup keuangan Anda dari bawah. Tapi Anda harus memulai kehidupan keuangan Anda dari atas. Begitu dapat uang, beri. 10, 20, 30, 40. Mulai memberi, 10% memberi, 20% tabungan investasi, 30% ngutang boleh, biaya hidup 40%. Kalau dengan cara kayak gini, Anda akan jadi orang kaya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha kaya, syaratnya satu lagi, bisa ngatur uang. Kemudian, apakah kaya jadi pilihan salah? Menurut saya enggak. Kaya dan miskin itu pilihan. Tapi miskin itu, ya kalau bisa jangan dipilih lah. Tinggal begitu Anda kaya, tinggal Anda gunakan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya untuk membantu orang. Ya. Dan peluang atau hambatan. Tadi ada pertanyaan, idenya banyak di kepala. Tapi saya yakin jawaban dari pertanyaan itu adalah kita mau ambil peluangnya atau kita fokus pada hambatannya. Kalau kita fokus pada peluangnya, kita jalanin. Yang namanya action harus ada tindakan. Tapi kalau kemudian kita lihat, kalau kayak gini nanti susah begini, jualnya susah lagi. Nah itu Anda lihat hambatannya. Dan percaya sama saya, kalau Anda fokus pada hambatan, Anda nggak akan jadi apa-apa. Anda harus fokus pada peluangnya. Anda tahu ini coklat dari mana? Ini coklatnya dari Banda Aceh. Tapi kemudian dikirim ke Belgia, jadilah Belgian coklat, dikirim lagi ke Indonesia, harganya mahal. Jadi produsennya Indonesia. Belgia nggak ada punya tanaman coklat, Belanda nggak ada tanaman coklat, asalnya dari Indonesia. Kenapa nggak kita yang ngolah sendiri? Ini ikan kerapu tikus, harganya 300.000 sekilo di Singapura. Kita beli di Lubuk Banggai, cuma 25.000 sudah kering. Jadi kita nggak bisa ngolah ini dengan baik. Jadi ini adalah peluang-peluang usaha yang sebenarnya Anda bisa lakukan. Mau mulainya dari mana? Terserah. Anda nggak perlu harus punya modal dulu. Anda nggak perlu harus punya jejaring dulu. Anda nggak perlu harus mulai dari punya pelanggan dulu. Yang penting Anda mulai dari yang Anda mampu. Bisanya cuma beli air minum dalam kemasan, beli 1 botol, jual. Laku, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Anda harus dididik seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tidak mewarisi kekayaan bapak ibunya.
Beliau umur 11 tahun sudah diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya. Anda 11 tahun itu lagi ngapain? Lagi lucu-lucunya, bro. Ya, Nabi Muhammad sudah berangkat ke Syam untuk berdagang. Jadi Anda kuliah, kemudian Anda berdagang, Anda sudah terlambat. Tapi kan kehidupan nggak bisa ditarik ke belakang. Anda harus bisa mulai dari sekarang. Mulai berani bilang, Pak, Bu, stop ngasih uang jajan, stop ngasih uang bulanan. Saya mau mulai sendiri. Emang bisa? Coba, insya Allah bisa. Sekarang potensinya banyak. Mau online bisa, mau offline bisa. Saya punya anak didik, mohon maaf, agak autis. Tapi saya pikir luar biasa. Dia bilang, di Instagramnya tuh dia bilang gini, Coach, saya dipanggil coach padahal saya nggak suka. Saya lebih suka dipanggil bang. Bang, saya punya produk singkong. Singkongnya enak, pakai keju, pakai susu. Saya bilang, siapa yang bilang enak? Dia jawabnya santai aja. Saya. Dia mulai PD-nya dari dirinya sendiri. Saya. Emang bisa laku? Yakin bisa laku. Dia taruh di Instagram. Anda tahu yang lakunya berapa? Wih, bisa laku 30 kilo. Satu hari. Cuma bikin singkong keju pakai susu. Dan itu sampai hari ini masih jalan. Anda bisa macam-macam dengan jualan online. Orang udah lagi nggak mikir ongkos kirimnya berapa. Kalau enak Anda pasti dibeli. Nah ini hukum peluang. Saya punya 2 hukum kalau Anda mau jadi pengusaha. Peluang pertama, hukum peluang. Besarnya peluang berbanding terbalik dengan jumlah syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau Anda sekarang ini udah mau jadi pengusaha nih, kemudian Anda bikin syarat. 1, modalnya banyak. 2, barangnya murah, mudah laku. Yang ketiga, barangnya mudah laku. Yang ketiga, pelanggannya banyak. Yang ke-6, dan sebagainya. Makin banyak Anda taruh syarat itu, makin lama Anda nggak akan jadi pengusaha. Kenapa? Karena terlalu banyak syarat yang mesti Anda penuhi. Tapi kalau Anda bilang, saya mau jadi pengusaha tanpa syarat, hari ini Anda mulai, Anda bisa jalan. Ya, hari ini Anda mau jadi pengusaha, Anda bisa jalan. Dengan apa? Dengan seluruh indera yang Anda punya di seluruh badan. Jadi Anda bisa, misalnya Anda datang ke toko kaki lima, nggak punya duit. Ngomong aja, Bang, saya pinjam 1 botol air minum dalam kemasannya buat jualan, boleh nggak? Saya yakin pasti dikasih. Kalau nggak 1, tanya ke 10, pasti dapat. Salah satunya. Nah, dari situ Anda membangun kepercayaan. Trust itu lebih penting daripada modal besar yang Anda punya. Yang kedua, ini peluang. Jadi jangan kebanyakan syarat. Hari ini Anda mulai. Jangan nungguin mikir lagi. Kelamaan mikir Anda jadi botak. Kayak saya nih. Ya. Yang kedua. Ingat, besarnya keuntungan usaha berbanding terbalik dengan jumlah modal usaha. Kalau misalnya Anda punya usaha, modalnya cuma 3 juta. Saya yakin dalam waktu 1 bulan, 10% Anda dapat. Modal 3 juta, 10%. Saya pernah modalin kok. Saya modalin tukang gorengan, saya kasih 3 juta, bikin gerobak. Setiap bulan dia nyetor ke saya 300.000. 10% kan? Dalam waktu 1 tahun, saya sudah untung 20%. Kalau misalnya saya modalin 30 pedagang, saya dapat 20% plus kali 30. Tapi saya pernah punya warung bakmi. Modalnya 100 juta. Setiap bulan cuma dapat 3 juta atau 4 juta. Berapa persen? Cuma 4%. 4% kalau dikali untuk modal balik 25 bulan. 25 bulan itu 2 tahun. Artinya modal 100 juta. Dalam waktu 2 tahun baru balik modal. Jadi kalau Anda mau mulai usaha, mulai hari ini katakan pada diri Anda sendiri. Jangan mulai dari modal yang besar, tapi mulai dari modal yang kecil. Kenapa? Kalau modalnya besar, langsung rugi. Anda semaput, pingsan, jangan-jangan Anda nggak bisa bangun lagi. Tapi kalau modalnya cuma 10.000, 20.000,
Saya yakin Anda rugi belajar. Cuma ditipu 10.000, 20.000. Jadi saran saya mulai dari sesuatu yang kecil. Mumpung hidup Anda masih ditanggung oleh Parents Foundation. Anda masih dapat beasiswa dari orang tua Anda semua. Jadi Anda mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau sudah membesar, penghasilannya sudah banyak, pakai rumus keuangan yang tadi. Setiap kali dapat uang, sedekahkan 10%. Tabung 20%. Kalau mau ngutang 30% saja. 40% Anda gunakan untuk biaya hidup Anda. Jangan habiskan seluruh penghasilan untuk biaya hidup. Kenapa? Tabungan membuat Anda kaya. Tapi memberi akan membuat Anda jauh lebih kaya. Kenapa? Kalau nabung Anda paling dapat pertambahan kalau bagi hasil paling 10%. 5%, 10%. Tapi kalau Anda memberi, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya buat orang lain, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu seperti satu biji tumbuh 7 batang dan di setiap batang tumbuh 100 butir. Satu dibalas 700 kali. Anda bisa ngitung. Teman saya gara-gara bikin batik, ngasih makan 1 juta buat anak yatim, dapat order 700 juta. Tapi ya jangan gara-gara itu Anda berharap terus. Kebaikan itu lakukan tanpa harap balas. Saya yakin Allah tahu bagaimana dia membalas. Dia akan memberi apa yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Oke, saya kira itu. Saya ingin Anda lebih banyak diskusi. Mudah-mudahan Anda nggak kapok dengan saya. Yang mau kontak boleh silakan ke sini. Yang mau nggak setuju boleh. Mau protes silakan. Saya kembalikan waktunya kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Materinya yang sangat mantap sekali ya. Dan sangat bisa memotivasi kita untuk semakin berkembang. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Diskusi dan tanya jawab nanti bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand saja seperti yang materi yang pertama dan nanti akan saya tunjuk. Lalu teman-teman penanya yang telah ditunjuk silahkan mengaktifkan mic-nya. Sebutkan nama, profesi atau instansi, dan asalnya. Baiklah, silakan yang mau bertanya langsung saja bisa raise hand. Bisa raise hand, teman-teman. Ayo yang mau bertanya. Oh, ada. Bagas Adi Pramana. Boleh aktifkan itunya. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Pramana dari kan Pak, kan untuk seseorang yang baru mulai untuk melakukan wirausaha itu pasti ada rasa takut dalam kegagalan. Nah, selain dari rasa kepercayaan
diri kita untuk tetap melakukan itu? Adakah hal dari kepercayaan diri? Bisa diulang, Mas? Kayaknya suaranya tadi nggak bagus. Udah Pak, gitu aja Pak. Bisa diulang nggak? Tadi pertanyaannya suaranya putus-putus tuh. Atau kalau sinyalnya jelek bisa di chat aja di kolom chat. Mas Bagus. Cuma tahu takutnya aja tadi. Ya. Oke, yang lain? Atau saya jawab satu-satu? Mas Bagus bisa lewat chat mana ya? Oke deh, next dulu Saya ya Mas jawab Bagus dulu nanti. yang Iya Pak. Oke. Bajah Lina. Kayaknya yang dari Mas Bagas itu mau mulai tapi takut gagal. Ya kalau saya sih gini, latihlah diri Anda untuk bertanggung jawab terhadap semua aktivitas Anda. Kalau misalnya Anda takut, udah punya ide tapi takut gagal, ya sudah nggak usah dilaksanakan, orang nggak ada yang perintah kok. Tapi Anda harus bertanggung jawab sama hasilnya. Orang yang nggak bertindak itu nggak akan dapat apa-apa. Kecuali umur Anda tambah banyak, bilangan umurnya tambah banyak, rambut Anda tambah banyak ubannya. Hasilnya nggak ada. Tapi kalau Anda jalankan itu, kemungkinannya dua. Bisa sukses, bisa gagal. Semua kan usaha hasilnya dua. Gagal, sukses. Tapi kalau nggak bertindak, hasilnya cuma satu, gagal. Anda mau pilih yang mana? Terserah Anda. Kalau Anda senang memelihara rasa takut itu, pelihara sampai tua. Dan saya yakin di ujungnya Anda akan mendapatkan penyesalan yang tidak bisa Anda ulang. Ada pertanyaan di kolom chat. Zahrina Universitas Tidar. Ya enaknya dunia wirausaha itu kan lihat kesempatan. Saya dulu dikasih peluang sama seorang teman yang pulang dari Jepang. Dan kemudian dia kasih rincian keuangannya. Dan saya percaya sama dia. Saya mulai dari 12 juta. 12 juta kita besarkan, punya mesin bubut, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Apakah itu cara yang gampang? No. Kami pernah ditipu orang, kami pernah rugi gara-gara bayar pajak, kami pernah dipesan barangnya diambil kemudian nggak dibayar. Pernah. Tapi ya semua itu kita jalanin aja, nikmatin aja. Jadi sukses itu rasanya manis di belakang. Ketika dimulai itu pahitnya banyak, sakitnya banyak. Tapi begitu Anda sukses, semua sakit itu lupa. Anda cuma lihat sambil ketawa-ketawa. Itu pertanyaan, itu quote saya. Kalau Anda sukses, semua sakit itu lupa. Jadi saya sarjana peternakan, yang saya pakai apa? Ilmu manajemennya. Saya kan belajar manajemen. Anda juga belajar manajemen. Manajemen apa sih? Mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Tinggal dimanfaatkan. Cuma ingat, bayarlah gaji karyawan sebelum keringatnya kering. Bayarlah mereka dengan harga yang pantas. Sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya juga. Kalau caranya kayak gitu, Anda akan didoakan oleh banyak orang. Itu yang membuat bisnis Anda berkah. Saya kira itu. Idenya banyak. Oke, ada lagi yang lain? Itu yang Jahlina ada nanya lagi. Awal mulanya muncul ide itu
apa, Kak? Ya, karena pergaulan. Jadi ingat ya, sama teman-teman kuliah Anda, kalau bisa Anda dekat dengan semua. Supaya apa? Jadi jangan dekat kalau lagi butuh saja. Saya dekat dengan semua teman-teman sealumni saya. Dan kadang-kadang kami berbagi peluang. Kalau sudah kayak gitu, saya dapat peluang ini dari teman saya di SMA. Dia punya usaha, dia pernah sekolah di Jepang, dia pernah belajar di Jepang, di Indonesia kurang modal, ya kita sama-sama membesarkan. Kita modalin. Dia punya keahlian secara teknis, saya punya keahlian secara manajemen, dan kami mulai bekerja sama. Dan ingat, ketika Anda mulai kerjasama, Anda sudah mulai dari awal, pastikan bagi bagiannya berapa. Kenapa? Kalau nggak dari awal, Anda akan ricuh belakangan. Anda akan ricuh. Karena segala sesuatu nggak Anda mulai dari awal. Jadi kalau Anda mau kerjasama, bikin perjanjian. Bagi hasilnya berapa-berapa. Rugi siapa yang nanggung. Kita sih enak sekarang bilang, oh udah nanti gimana nanti. Ternyata nggak juga. Banyak usaha ricuh. Gara-gara bagi-bagiannya kurang bagus. Jadi mulainya ya alhamdulillah. Cuma kenal, usahanya jalan. Tapi kami sudah punya tiga bisnis. Yang berhasil yang ketiga. Yang kedua gagal. Tapi yang menyikapi gagal, ya namanya gagal biarin aja lah. Kita mulai lagi yang baru. Jadi jangan gara-gara gagal sekali Anda takut melanjutkan semuanya. Ya, kemudian yang Mbak Zahrina saya kira sudah cukup. Kemudian dari Safira, ya saya kira nggak juga di masa pandemi minat beli, minat konsumen nggak konsisten. Saya kira dia nggak konsisten karena layanan Anda nggak bagus. Kami sampai hari ini pelanggan kami itu masih jalan. Pabrik saya masih jalan. Di Cikarang itu nggak ada terganggu sama pandemi. Order kita sampai 2022. Kemudian di PT Karya Masyarakat Mandiri, alhamdulillah sayuran kami tiap hari laku. Kenapa? Karena kita antar sampai di rumah, kualitasnya kualitas yang terbaik. Dan pembelinya juga ingin membantu petani. Itu yang kami manfaatkan. Jadi strateginya yang pertama, puaskan konsumen Anda. Ya nggak selalu harga murah. Kami jual harga premium. Sayuran di PT Karya Masyarakat Mandiri itu bukan sayuran yang murah. Kami jual dengan harga yang mahal. Tapi ya alhamdulillah ada yang beli. Kenapa? Karena orang semata-mata tidak hanya mencari barang yang murah. Tapi kadang-kadang kualitas. Kadang-kadang karena ada keinginan untuk membantu orang lain. Nah di kita ada. Kami siapkan semua. Jadi carilah sesuatu yang bisa membuat produk Anda dicari. Bisa gara-gara produknya, bisa gara-gara Anda. Misalnya Anda kalau ditelepon jawabnya dengan baik. Kemudian produknya memang kualitasnya bagus. Kemudian juga misalnya layanannya bagus, menarik, sesuai dengan janji. Kalau dikirim nggak meleset. Itu salah satu yang salah banyak yang bisa mendukung bisnis Anda. Tapi sekali lagi, jangan berharap bisnis berhasil hanya dalam waktu 1 bulan. Bisnis itu butuh waktu yang panjang. Kalau 1 bulan Anda sukses, banyak sekali orang sukses di dunia ini. Tapi ingat, di dunia ini lebih banyak orang-orang gagal daripada orang-orang sukses. Kenapa? Karena dia harus tahan banting berkali-kali. Cuma pastikan 1000 kali Anda gagal, 1001 Anda mencoba. Oke, dari Mas Yogi. Bagaimana cara mendapatkan kepercayaan orang lain? Ya, kepercayaan itu dibangun. Anda butuh waktu puluhan tahun untuk membangun kepercayaan. Tapi butuh
2 detik untuk menghancurkan kepercayaan itu. Mulai dari sesuatu yang kecil. Nolong orang tanpa pamrih. Itu bikin Anda dipercaya orang. Beneran misalnya, kalau misalnya Anda jual produk. Saya ingat banget guru saya namanya Bambang Mustari. Anda mungkin kenal dengan Bob Sadino, itu guru saya. Nama aslinya Bambang Mustari. Dulu waktu mulai usaha, beliau jualan telur. Pasarnya orang-orang bule. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang bule itu bukan sesuatu yang mudah. Dan beliau melakukan sesuatu yang extraordinary. Apa? Setiap kali ada bule mau beli telur misalnya, hadiahnya 1 tangkai anggrek. 1 kilo telur dikasih 1 tangkai anggrek. Wah, senang banget pembelinya. Jadi lakukan sesuatu yang extraordinary. Sekali-sekali walaupun gak dipesan, antar kasih gratis. Cuma sesekali biaya promosi. Anda harus lakukan itu. Jangan Anda ngitungnya untung rugi saja. Anda untuk memancing. Kadang-kadang nih, coba kalau mau belajar soal kepercayaan, belajarlah dari penipu ulung. Tahu nggak penipu ulung? Penipu ulung biasanya dia bilang gini, investasi di saya 100 juta 1 bulan 10%. Dapetin 100 juta dari banyak orang, kemudian beneran tuh yang investasi 100 juta dikasih 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bulan kedua dikasih lagi 10 juta, 10 juta, 10 juta. Orang jadi percaya kan? Jadi makin banyak investor masuk kan? Akhirnya kasih lagi 10 juta, makin tinggi. Sudah 5 bulan, buron dia. Apakah dia rugi ngasih 10 juta kepada konsumen? Enggak, karena apa? Yang dikasih ke konsumennya uang mereka sendiri. Yang ada sama dia masih 50 juta yang dibawa kabur. Cuma itu jangan Anda lakukan. Anda harus membangun kepercayaan dengan banyak memberi. Bukan dengan banyak meminta, tapi dengan banyak memberi. Saya kira itu. Ada lagi? Makin menarik diskusinya. Dari Mas Furkon Ahmad, Pak. Assalamualaikum, saya Furkon. Mohon terkait bagaimana cara kita mencari mentor yang pas dan sesuai dengan kantong kita, dan adakah rekomendasi dari Bapak Zainal Abidin sendiri, mengingat mentor merupakan salah satu kebutuhan penting memulai dan menjalankan usaha. Kalau Anda menunjukkan minat yang tinggi untuk berwirausaha, saya yakin mentor itu nggak susah. Saya punya mentor namanya Bob Sadino, itu saya nggak bayar. Bahkan akhirnya beliau ngajak saya kemana-mana. Sekali lagi modalnya adalah banyak-banyaklah memberi. Jangan Anda ngajukannya minta beliau jadi mentor. Enggak. Mestinya yang harus Anda berikan adalah, Pak, kayaknya Anda sibuk, Anda harus dibantu. Boleh nggak saya bantu? Yang bisa saya bantu apa? Bukan langsung to the point. Om, mau nggak jadi mentor saya? Ya nggak mau, itu kerjaan baru. Tapi kalau Anda datang ke beliau kemudian bilang, Om, saya punya kemampuan seperti ini. Kayaknya bagus deh buat bisnisnya Om. Kira-kira terima apa enggak? Gak usah bayar Om, yang penting saya bisa deket sama Om. Jalan. Saya tuh hampir tiap hari dipanggil Om Bob waktu itu. Sampai meninggal saya ada di sebelahnya. Karena apa? Saya nggak minta sesuatu dari beliau. Justru saya yang menawarkan diri, membantu beliau. Walaupun ujung-ujungnya yang dapat pelajaran banyak saya. Saya bisa nyedot semua ilmunya karena kedekatan itu. Setiap hari saya ketemu. Ya, jadi kalau mau punya mentor, jangan belum apa-apa udah mikir bayarnya berapa. Kemudian Anda mau dimentorin. Jangan kayak gitu. Anda harus menempuh jalan yang berliku, menempuh jalan yang berputar. Jadi bukan minta beliau, tapi Anda memberi sesuatu ke dia.
Apa yang bisa Anda lakukan sama usahanya dia? Ada apa yang bisa Anda bantu dari, kayak misalnya gini, Pak, tadi saya lihat presentasinya kayaknya kurang bagus, Pak. Saya bisa perbaiki. Pasti akan ditanya kan, berapa bayarnya? No, nggak usah bayar, Pak, gratis. Kasih dulu. Ya, jadi jangan belum apa-apa sudah minta. Tapi yang harus Anda lakukan adalah psikologi manusia. Psikologi manusia, kalau diminta, itu pasti dia akan menutup diri. Tapi kalau mau dikasih, saya yakin dia akan buka diri selebar-lebarnya. Itu psikologi manusia. Oke, lanjut. Siapa lagi? Dari Nina Maulida, Pak. Mau bertanya, solusi yang tepat untuk memperbaiki usaha agar banyak peminatnya lagi, bagaimana strategi yang harus dijalankan, dan apa saja poin-poin yang harus diberikan agar jualan kita bisa meningkat kembali? Ya, biasanya ini jualannya apa? Aduh, nggak ada. Saya nggak tahu. Tapi saya biasa kalau misalnya usahanya adalah kuliner, saya ya lidah saya alhamdulillah diakui lah kalau untuk para pencinta kuliner, lidah saya jarang berbohong gitu. Jadi kalau ada yang minta tolong sama saya untuk dibantu bisnisnya, saya pasti coba rasanya apa, rasanya seperti apa. Kalau rasanya enak, udah lakukan semuanya. 1-2 hal gagal, coba lagi yang lain. Tapi saya kalau kuliner harus enak dulu. Itu syarat utama. Kalau barang-barang yang lain ya itu harus bermanfaat. Agak terputus ya? Atau di sinyal saya? Mungkin Koneksi saya putus, saya harus ganti koneksi lagi tadi. Oh, Ya, jadi oke, Pak. Siap. coba makanannya harus enak. Kalau punya produknya harus bermanfaat dan Anda harus survei produk itu di masyarakat permintaannya bagaimana. Kami misalnya, kenapa PT Karya Masyarakat Mandiri usahanya jualan sayur? Pertama, kami memang memberdayakan para petani sayur. Di luar itu masyarakat memang butuh sayuran. Cuma yang pada waktu yang kami pikirkan, masyarakat bertani sayur, tapi yang kaya itu bukan petani sayurnya. Yang kaya adalah pedagang sayurnya. Makanya kami mencoba untuk mengurangi gap itu. Kami beli ke pedagang sayur dengan harga yang pantas, kami jual kepada para konsumen dengan harga yang pantas. Ingat, situasi keberlanjutan di hari-hari belakangan ini sampai 2030 ini akan membutuhkan fairness, rasa keadilan, sehingga pedagang yang membeli dari pemasok dengan harga yang sangat murah, lama-lama itu nggak akan diakui oleh konsumen. Yang harus dilakukan adalah fair trade. Anda harus membeli dengan harga yang pantas dari produsen dan Anda menjual dengan harga yang pantas kepada konsumen. Anda nggak bisa lagi ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Saya kira itu. Nomor telepon saya sudah ada, alamat email saya sudah ada, itu nomor WhatsApp saya. Kapan saja Anda mau kontak saya, silakan, saya terbuka. Saya cuma minta waktu 24 jam untuk menjawab. Karena saya nggak selalu harus nongkrongin WhatsApp.
Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin sudah cukup ya, Pak. Oke. Oke. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, bukan kesimpulan sih, ya kata-kata yang saya dapat dari materi yang tadi. Yang membuat usaha Anda sukses adalah bagaimana perilaku Anda, bagaimana cara Anda mengelola usaha. Lalu dalam bermimpi, mimpilah yang tinggi. Jadi walaupun mimpinya nggak tercapai 100%, pasti jatuhnya nggak terlalu jauh. Tapi dalam bermimpi juga jangan hanya diam saja dan hanya bermimpi, tapi kita harus melakukan aksinya dan kita harus berusaha dalam mengejar mimpi tersebut. Tiap orang tuh punya potensi yang sama. Bila teman-teman ingin hasil yang besar, jangan lakukan hal yang sama dan lakukanlah hal yang tidak pernah teman-teman lakukan. Dan bertanggung jawablah dengan apa yang Anda pilih. Dalam rumus mengatur uang yang pertama kita harus memberi, terus kita tabungan, bayar hutang, dan biaya hidup. Jangan diawali dari biaya hidup. Lalu jangan fokus pada hambatan, tetapi fokuslah pada peluang. Mungkin segitu kesimpulan dari saya. Selanjutnya dari kami ada sedikit kenang-kenangan ya Pak, yang plakat. Tapi kan ini online jadi. Terima kasih. Iya Pak. Jadi Operator mungkin bisa. tes terdengar ya. Jadi Oke, secara siap. simbolik aja. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung Untuk sekalian mengaktifkan kameranya, kita langsung foto bersama aja. Mungkin operator bisa screenshot. Sudahkah? Terima kasih. Oke. Operator mungkin sudah ya, bukan? Oke, baiklah.